Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Silimo Katolik terkasih, saat ini kita jumpai begitu banyak orang yang ingin bekerja mencari uang bagi hidupnya. Para pencari kerja berbondong-bondong mencari pekerjaan yang menurut mereka mampu menunjang hidup mereka. Yang membutuhkan tenaga kerja, baik kantor maupun perusahaan, hanya menampilkan iklan lowongan kerja dan menunggu para calon pekerja datang. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah pencari kerja jauh lebih banyak melebihi pekerjaan yang tersedia. Bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang kemurahan hati Allah yang mau mencari orang-orang untuk dipekerjakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami selalu untuk melihat besarnya rahmat-Mu di dalam diri kami, dan semoga belas kasih-Mu menuntun kami senantiasa pada jalan keselamatan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam,
dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah Allah yang adil dan murah hati. Penginjil Matius dalam bacaan hari ini menyampaikan kisah yang menarik untuk kita renungkan, karena berbicara tentang hal kerajaan surga yang diumpamakan seperti orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan tersebut mengisahkan tentang seorang yang pagi-pagi benar keluar dan pergi mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dalam pencariannya itu, tuan kebun akhirnya menemukan 3 kelompok pekerja yang bersedia bekerja di kebun anggurnya dengan kesepakatan upah sedinar sehari. Meskipun demikian, pada kenyataannya ketiga kelompok tersebut tidak bekerja dalam waktu yang bersamaan, karena ada yang masuk dan bekerja duluan, dan yang lain masuk dan bekerja kemudian. Yang membuat perumpamaan ini berkesan dan menarik adalah ketika upah yang diberikan oleh tuan kebun kepada para pekerja itu sama, yaitu sedinar, baik yang masuk terdahulu maupun yang masuk terakhir. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Semuanya diberikan sama rata. Sesaat setelah pemberian upah, para pekerja kemudian memprotes. Mereka menuntut keadilan dengan mengajukan keberatan bahwa sangat tidak wajar memberikan upah yang sama kepada orang yang masuk terakhir, oleh sebab mereka hanya bekerja setengah hari atau tidak sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, dalam perumpamaan ini Yesus mau menunjukkan bagaimana Allah itu sungguh murah hati. Maka kriteria yang dipakai Allah adalah kriteria kasih dalam menilai seseorang. Tentu saja tetap ada hal utama yang dipertimbangkan dalam melakukannya. Memang secara manusiawi rasanya tidak adil bahwa upah diberi sama untuk semua orang, walaupun jam kerjanya berbeda. Namun yang tidak boleh dilupakan, ternyata Allah tidak menggunakan perhitungan manusia, melainkan pertimbangan ilahi. Tidak ada perjanjian mengenai jam, melainkan mengenai upah yang dibayarkan kepada setiap pekerja. Inilah keadilan Tuhan kita. Inilah kemurahan hati Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tuan tanah yang murah hati adalah gambaran dari Allah sendiri. Allah itu murah hati. Dia berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ia gampang memberikan penampungan dan selalu tergerak hatinya
untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ia menyatakan diri sebagai Allah yang murah hati dan menghendaki agar kita semua dapat menjadi murah hati seperti Dia. Murah hati adalah sifat yang menunjuk pada kemampuan seseorang untuk dapat memberi kepunyaannya kepada orang lain. Murah hati adalah karakter orang yang mampu berbagi, tidak egois, dan tidak terikat pada kepunyaannya. Seorang yang murah hati sungguh-sungguh menyadari bahwa segala miliknya itu adalah pemberian atau rahmat dari Tuhan semata, sehingga dia pun tidak sulit untuk membagikannya kepada orang lain. Bermurah hati adalah ciri khas seorang yang penuh berkat, yang selalu tergerak hatinya untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam Injil tadi, kita mendengar bagaimana tuan tanah atau tuan kebun itu bermurah hati dan para pekerja yang lainnya cemburu. Memang sepertinya tidak adil jika orang memberikan upah yang sama kepada mereka yang bekerja seharian dan mereka yang bekerja sejam. Adapun tuan kebun bukan berlaku tidak adil dalam kisah ini. Dia memberikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan para pekerja. Hanya saja sikap bermurah hati dari tuan kebun itu tidak dapat diterima oleh mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Yesus mau menyatakan bahwa setiap orang yang mau berusaha dan bekerja dengan serius pantas untuk diberi imbalan. Ketika Tuhan mengundang manusia untuk bekerja dan mengikutinya, maka ia pasti akan mendapatkan anugerah melimpah, siapapun orangnya. Maka berhadapan dengan hal ini, kita diajar untuk tidak iri hati. Kita juga diajak untuk bersyukur atas melimpahnya karunia yang diberikan kepada kita. Semoga rahmat Tuhan selalu menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya semakin banyak orang yang menyadari bahwa Engkau itu adil dan murah hati. Maka bantulah kami, agar kami dapat menghidupi semangat hati-Mu yang adil dan selalu bermurah hati itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Silimu Katolik terkasih, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pergilah, kita semua diutus untuk mewartakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan.